Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Bundaran HI. Jakarta Kota. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Marto Dodi Yohanes, dan kali ini saya akan membawakan berita-berita terkini. Indonesia sebagai salah satu dari 6 negara yang paling berkontribusi dalam polusi udara global. Polusi di Indonesia semakin banyak, bahkan menjadi salah satu hal yang serius untuk ditangani. Kota-kota besar yang termasuk dalam penyumbang polusi terbesar di Indonesia antara lain ada Kota Jakarta, Bogor, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Di ibu kota Jakarta sendiri, penduduki peringkat ke-6 kota udara terburuk di Indonesia dengan indeks kualitas udara 113 AQI US. Berikut adalah penyebab atau kota-kota penyebab dari polusi di Indonesia. Yang pertama itu adalah ibu kota kita sendiri, yaitu Jakarta. Indeks kualitas udaranya 113 AQI US itu termasuk angka yang tinggi untuk sebuah kota dan posisi ke-6 kota dengan udara terburuk nasional. Dan status untuk di Jakarta tersebut adalah tidak sehat untuk kelompok sensitif. Selanjutnya di Kota Bogor. Kota Bogor itu adalah tetangga dari Jakarta yang tidak terlalu jauh. Indeks kualitas udaranya masih di bawah Jakarta, yaitu 109 AQI US, posisi ke-9 daerah dengan udara terburuk. Dan statusnya tidak sehat untuk kelompok sensitif, sama seperti Jakarta. Selanjutnya, di sini ada Kabupaten Serang. Indeks kualitas udaranya 153 AQI US itu di atas Jakarta dan lebih tinggi. Posisi ketiga, daerah dengan udara terburuk. Statusnya tidak sehat untuk kelompok sensitif. Selanjutnya juga ada Kota Tangerang. Ini termasuk tetangga dari Jakarta. Indeks kualitas udaranya 112 AQI US itu di bawah Jakarta, tetapi posisi ke-8 daerah dengan udara terburuk. Statusnya sedang. Dan yang terakhir ada Kota Tangerang Selatan, indeks kualitas udaranya 158 AQI US, itu termasuk yang paling tinggi dan menduduki posisi kedua daerah dengan udara terburuk di Indonesia. Statusnya tidak sehat untuk semua kalangan. Dan berikut adalah penyebab-penyebab umum dari polusi di Jakarta, yaitu di sini ada musim kemarau. Menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, musim kemarau merupakan salah satu dari penyebab polusi udara di Jakarta. Yang kedua itu adalah fenomena El Nino atau naiknya suhu di sekitar Asia Tenggara. Itu menurut Profesor Meteorologi dan Klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Edwin Aldrian. Berikutnya ada faktor lokal penggunaan transportasi pribadi di Jakarta. Itu menurut KLHK. Dan faktor lokal yang penggunaan transportasi ini sudah banyak kita jumpai. Itu termasuk kemacetan yang ada di Jakarta atau kota-kota besar. Berikutnya juga ada kemarau panjang, konsentrasi polusi tinggi, pembuangan emisi, transportasi aktivitas, industri, itu menurut Presiden Jokowi. Kali ini tim kami, Muhammad Rasya Aidil, akan memberitakan live report di Stasiun Klender Baru tentang polusi hari ini. Halo teman-teman, sekarang kita udah di Stasiun Klender dan suasana polusi di pagi hari ini belum terlalu parah. Kemungkinan nanti siang karena sekarang masih pagi juga, cuaca masih cerah. Cek, apa ngapain? Lagi bosan nih, bengong doang. Coba nih lo cobain teh gue dari teh sosro. Waduh,
Pas banget nih lagi kan seger banget Cam. Iya, ini dia. Berikutnya, tim kami, Hisyam Rahil, akan mengabarkan berita terkini di Bundaran HI sebagai tengah-tengah kota Jakarta dan suatu distrik yang sibuk. Kepada Hisyam Rahil, dipersilakan. Saya Hisyam Rahil dan saya melaporkan kualitas udara saat ini. Kualitas udara Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat hingga sempat menjadi yang sangat terburuk di dunia. Menurut pemerintah, polusi itu disebabkan oleh bahan kendaraan bermotor. Sektor transportasi berkontribusi besar 44% dari penggunaan bahan bakar Jakarta. Diikuti industri energi 31%, lalu manufaktur industri 10%, dan sektor perumahan 14%, dan komersial 1%. Dengan populasi mencapai 78%, dari total kendaraan bermotor di DKI Jakarta sebanyak 24,5 juta kendaraan dengan pertumbuhan 1.046.837 sepeda motor per tahun. Selain itu, PLT Deputi Bidang Klimatologi BMKB Adra Sena Sopaheluwakan mengatakan penyebab kualitas udara Jakarta memburuk dalam beberapa pekan terakhir karena dipengaruhi oleh musim kemarau yang tengah berlangsung. Musim kemarau yang membuat angin bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya membuat polusi yang ada di udara juga berputar-putar di atmosfer. Dampaknya, banyak penelitian yang berlangsung di Jakarta yang mengaitkan paparan populasi udara sebagai sumber berbagai penyakit kardiovaskuler dan infeksi pernapasan. Tercatat polusi udara menyebabkan 8.100 kematian di Jakarta selama 2023. Selain kesehatan, polusi udara juga mengganggu kestabilitasan ekonomi dan kinerja. Karena banyak sekali perkantoran, bahkan kementerian yang terpaksa WFH karena adanya polusi. Baik Hisyam, kami terima informasinya. Selanjutnya, bagaimana keberhasilan solusi pemerintah dalam menangani polusi menjelang KTT ASEAN? Udara di Jakarta terasa lebih sejuk dan lebih adem. Usaha-usaha pemerintah dalam mengurangi polusi di Jakarta sepertinya berhasil karena bisa dilihat dari langit-langitnya. Langit-langit di Jakarta sekarang lebih cerah dan lebih biru. Oke, aku sekarang sedang bersama kakak, siapa namanya kak? Alfian. Kak Alfian, kalau aku boleh nanya, tanggapan kakak tentang polusi udara saat ini di Jakarta tuh kayak gimana sih kak? Tanggapan aku untuk polusi Jakarta saat ini ya, ini mungkin Jakarta tuh di 3 terbesar ya, teratas. Di atasnya itu mungkin Tangerang Selatan atau Depok ya. Jadi untuk yang Jakarta ini emang udah masuk yang ke kategori yang parah banget gitu karena udah ketiga. Jadi ya bisa dibilang buruk lah. Nah, itu aja kak untuk. Oke. Nah, menurut kakak upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi polusi itu berhasil atau enggak sih kak? Upaya pemerintah untuk mengurangi polusi ya, itu aku rasa kurang ya. Kalau misalkan mungkin lebih efektifnya lagi, misal kayak karyawan PNS atau yang kerja di kantor itu dijadikan yang WFH aja sih kak, itu baru lebih efektif gitu. Jadi yang kerja di sana mungkin apalagi di IT gitu kan bisa secara online atau di rumah itu lebih efektif mungkin. Gitu aja kak. Makasih kak Alfian. Baik Hisyam, terima kasih atas informasinya. Dan untuk sekarang, mungkin lebih baik jika orang cenderung menggunakan transportasi umum seperti busway, MRT, KRL, maupun lainnya yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor juga bisa dilakukan dengan naik sepeda, jalan kaki, atau sepatu roda di lain kantor atau tetap menjaga kualitas udara. Adapun belakangan ini, sejumlah pemerintah kerap mempromosikan penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta, yaitu Heru Budi, yang berencana untuk mewajibkan pejabat sektor 4 ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik. Pemerintah juga memberlakukan work from home atau WFH di wilayah Jakarta, pengawasan terhadap industri dan pembangkit listrik tenaga uap, pergerakan terhadap emisi kendaraan pribadi. Dengan ini diharapkan usaha-usaha tersebut berhasil mengurangi polusi udara kotor di Jakarta. Semoga kualitas udara di Jakarta semakin membaik. Berita tadi menutup acara ini. Saya Martua Dodi Yohanes dan segenap tim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Untuk Windows, buat panggilan bagi layar Anda dan pengalaman yang lebih cepat saat Anda mengunduh aplikasi Windows dan mendapatkan aplikasi.
Oh my god, oh my god, oh my god. Berikutnya teman sih? Dari langit-langitnya. Langit-langit di Jakarta sekarang biru dan tampak biru. Promosikan penggunaan kendaraan listrik. Salah satunya Adalah sebagai reporter dari kelompok 4, 5. apa Herudi. Bahkan udara di Jakarta seakan tampak sejuk. Kok tampak sih, Boy? Terus dalam memajukan bangsa Indonesia. Naik sepeda jalan. Boy. Iya, udara di Jakarta sekarang ternyata lihat karena topik kiri kalian ternyata saat ini udara tuh berubah. Tua dan tadi itu tim saya dan segenap tim mengucapkan terima kasih. Masyarakat Jakarta